Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semua. Apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Bu. Iya. Kita sudah lengkap semua ya Pak Sandro? Sudah. Jadi bisa kita mulai ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menampilkan layar kita terlebih dahulu. Bentar ya. Share screen. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Saya akan memulainya. Ini adalah sesi ruang kolaborasi kita. Kemarin kita telah melaksanakan sesi pertama, yaitu sesi diskusi berkelompok untuk modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dan ini adalah sesi kedua, yaitu forum diskusi kita ya. Jadi sebelum kita memulai semua kegiatan kita, ada baiknya kita membuat doa dulu agar kegiatan kita lancar pada hari ini. Siapakah yang bersedia untuk memimpin doa pembuka kita? Saya, Bu. Iya, dipersilakan Ibu Riza. Oke lah teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan di ruang kolaborasi ini, marilah kita berdoa sejenak menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin. Berdoa, selesai. Iya, baiklah. Terima kasih Bu Riza. Kita lanjutkan kepada sesi ice breaking dulu ya. Ini tidak susah-susah ice breakingnya. Saya hanya akan membuat satu permainan saja untuk melatih untuk memfokuskan kita dalam mengikuti kegiatan. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan kita sebaiknya melakukan ice breaking. Jika saya katakan bunga, maka Bapak Ibu yang menjawab harus menjawabnya dengan buah, nama buah. Kalau saya katakan bunga mawar, maka saya lemparkan bunga mawar, saya berikan kepada Pak Heriadi. Kemudian Pak Heriadi harus menjawab dengan buah. Terima kasih Bu, sebagai gantinya saya akan memberikan misalnya bunga anggrek kepada Ibu, tetapi saya akan memberikan kepada Pak Sandro buah apel gitu. Nah, nanti Pak Sandro kembali lagi ke bunga gitu. Jadi dari saya bunga ke Pak Heriadi buah, terakhirnya kemudian balik ke Pak Sandro bunga gitu ya, sampai habis ya Bapak Ibu ya. Bisa ingat Bapak Ibu? Bisa diingat? Bisa. Ya, bunga buah itu aja ya. Oke, baiklah kita mulai ice breaking kita. Kemarin saya pergi ke Jalan Pelajar Ujung dan di sana saya melihat sebuah nursery ya. Kemudian saya teringat Pak Heriadi, lalu saya membeli bunga anggrek dan memberikannya kepada Pak Heriadi. Saya menerima bunga anggrek dari Bu Irma, kemudian saya memberikan bunga mawar kepada Bu Irma sebagai gantinya. Lalu saya juga melihat di dekat toko bunga itu ada yang jual buah. Saya membeli buah durian dan memberikannya kepada Bapak Johannes. Ya. Ya, lanjut Pak Johannes. Baik, Bu. Berarti bunga sekarangnya N ya? Iya, enggak pakai N, pokoknya bunga, segala macam bunga, Pak. Apa ya? Iya. Bapak membeli buah. Saya setelah menerima dari Pak Gultum, buah. lalu Berikan saya bunga kepada satu rekan dapat lainnya. ini ada bunga nenas. Ya. Diberikan kepada Bunganya siapa, nenas, Pak? maksud saya, Bu. Iya, diberikan kepada siapa, Pak? Dan saya berikan itu ke Ibu Ani. Ya. Bu Ani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Johannes. Apa tadi buah nenas ya, Pak?
Bunga nenas. Iya, Sekarang bunga. giliran bunga Ibu. nenas. Buah. Oh, bunga nenas. Oke, terima kasih untuk bunga nenasnya. Kebetulan saya punya vas Bunganya yang sangat nenas. cantik. Oke, terima kasih untuk bunga nenasnya. Kebetulan saya punya vas yang sangat cantik untuk ditempatkan di vas saya, bunga nenas Bapak, dan saya kembalikan sebagai feedbacknya adalah bunga melati yang sudah dirangkai kepada Pak Johannes. Dan juga akan saya berikan ke Bu Riza buah mangga Ya. untuk bingkisan saya ke Bu Riza. Silakan Bu Riza, saya ngasih buah Oke. mangga. Oke, terima kasih Bu Ani, buah mangganya. Nanti akan saya jus Bu Ani, dan saya kasihkan buah pokat untuk Bu Ani ya. Kemudian saya juga ini punya bunga mawar. Ini saya kasihkan lagi ke Bapak Sandro. Terima kasih Bu Riza atas bunga mawarnya yang sangat cantik sekali. Sebagai gantinya saya kasih bunga melati untuk Ibu Riza. Dan kebetulan di samping rumah saya lagi banyak musim rambutan. Buah rambutan saya berikan untuk Ibu Irma. Ya, terima kasih Pak. Ya, sampai di sini selesai karena sudah kembali ke saya. Baiklah, kita akan melanjutkan kegiatan kita di ruang kolaborasi. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan identitas modul kita. Nah, modul yang kita pelajari itu adalah paket modul 1, yaitu paradigma dan paket modul paradigma dan visi guru penggerak. Ini modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, dan ini adalah ruang kolaborasi kita yang ketiga. Bobotnya 3 JP, fasilitatornya saya sendiri. Nah, diharapkan setelah Bapak Ibu nanti lulus dari kegiatan ini menjadi seorang guru penggerak, Bapak Ibu CGP dapat menjadi guru penggerak yang memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Juga melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Lalu capaian umum modul itu, Bapak Ibu CGP diharapkan mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Bapak Ibu juga kami harapkan mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk capaian khusus modul sendiri, kami mengharapkan Bapak Ibu CGP itu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, serta memiliki sifat reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, kita masuk di agenda kegiatan kita. Agenda kegiatan kita ini ada 5 kegiatan. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua refleksi pembelajaran modul, lalu aktivitas sesi, review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Kita masuk di pembukaan nih Bapak Ibu ya. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Bapak Ibu calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Bapak Ibu penggerak juga diharapkan dapat mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pas, Bu. Pas, Bu. Pas, iya. Pas, Bu. Terima kasih. Kita masuk kepada pembukaan ya. Ya, kita masuk kepada skenario pembelajaran. Nah, skenario pembelajaran kita ini secara rincinya tadi kita bagi menjadi 4, yaitu pembukaan, ada penyambutan dan ice breaking, tadi sudah kita lakukan itu. Kemudian presentasi, Bapak Ibu mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait pemikiran KHD, kemudian Bapak Ibu memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Nah, di sini ada penguatan, ya nanti saya akan memberikan penguatan-penguatan hasil diskusi, lalu ada penutup. Nanti saya akan mengingatkan apa tahapan belajar berikutnya, lalu ada penutupan berupa refleksi juga dan foto bersama serta doa. Sampai di sini ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Pas.
Sudah cukup jelas, Bu. Iya, tetapi sebelum kita masuk kepada kesepakatan pembelajaran, saya ingin menanyakan dulu, siap tidak Bapak Ibu untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu, Ya, siap. sehat semua kan? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Ibu. baiklah kalau begitu Sehat, kita Ibu. buatlah kesepakatan belajar kita. Nah, kebetulan ini ada kesepakatan belajar kita dari pertemuan 1 kemarin, itu ada 6 kita buat. Gimana, ini perlu kita rubah, ditambahi, dikurangi atau gimana? Sudah pas, Bu. Sudah pas. Masih, Bu. Mas, Bu. Baiklah, kita masuk Sudah cocok, Bu. kepada, iya, terima kasih Pak Johannes, Ibu Ani, dan yang lainnya. Kita masuk kepada presentasi kelompok. Di sini kami mengharapkan Bapak Ibu memiliki tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing pada saat nanti melakukan sesi diskusi kita Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti ada beberapa peran dalam kelompok, ada yang menjadi presenter, pemberi tanggapan, penanya, penjawab, dan notulensi atau penulis. Jadi perannya di sini bisa Bapak Ibu baca bahwa presenter itu mempresentasikan hasil, pemberi tanggapan itu memberi tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain, penanya itu bertanya kepada kelompok lain terhadap presentasi mereka, kemudian penjawab itu dari kelompok yang presentasi, dia memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari kelompok lain, lalu ada nanti notulen dari kelompok presenternya menulis apa sih tanggapan-tanggapan positif dan bagaimana proses diskusi. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Baik, lalu kita lanjut lagi ya. Jelas, Bu. Ya, saya akan membacakan total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 30 menit. 15 menit presentasi, 8 menit tanggapan, dan 7 menit untuk tanya jawab. Presenter memiliki waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Jadi diingat ya Ibu presenter ya. Penanggap juga memiliki 8 menit untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lainnya. Jadi di sini kita disiplin terhadap waktu. Kemudian penanya silahkan memberikan pertanyaannya kepada kelompok yang mempresentasikan hasilnya dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Dan apabila ada sesi waktu, kita akan tambahi lagi pertanyaan yang lainnya dari anggota kelompok lainnya. Dan juga nanti dari anggota kelompok presentasi bisa juga memberikan tambahan jawaban apabila dirasa temannya jawabannya kurang lengkap gitu. Demikian, ada yang ingin ditanyakan di sini Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Cukup, Ibu. Pas, Bu. Baik, Pas, Bu. baiklah. Sebelum kita masuk nih kepada sesi presentasi, kelompok mana ini? Saya tanya dulu. Yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 aja, Bu. Oh, kelompok 1 Kami ya. saja, Bu. Kelompok 1 dulu, Ibu. Ya. Setuju kita semua ya, kelompok 1. Setuju, Bu. Ya, dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, sesuai dengan kesepakatan kami, Ibu, di kelompok bahwa saya yang jadi presenter, izinkan saya untuk berbagi layar ya, Ibu. Saya bantu pandu ya, Masih Pak. ditahan, Ibu. Oh, Masih ditahan, Oke, Ibu. saya keluar dulu ya Pak ya, lupa saya nih. Oke Pak, ya Iya, silahkan Ibu. Pak. Oke, saya pandu ya, Pak. Masih ditahan juga, Bu. Loh, saya sudah keluar dari ini loh Pak. Diklik di samping panah share screen Udah. itu, Bu. Udah Bu. Bisa udah, kok. Bu, Udah. Bisa kok. Coba Udah aja, bisa. Pak Marbun. Iya. Host disable participant screen sharing. Oh, Iya. Kalau saya nggak punya kancing, Bu, Iya, Bu Riza, karena saya yang megang Iya, di Bu Zoom-nya. Irma, silakan diklik di samping share screen-nya tanda panah kecil. Udah Pak. Iya. Belum bisa karena sudah diklik pilih pengaturannya Sudah, ini peserta sudah. diizinkan Ini untuk sudah. share screen, Bu. Udah Pak. Ini sudah. Mungkin Oh, udah jaringan bisa. Pak. Baru bisa. Oke, Oh, ya kasih udah Bapak Ibu baru sudah baru bisa. terlihat Bapak Ibu. Oke. Ya. Udah bisa. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. sudah, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk modul 1.1.
kalau kita perhatikan foto dari Pak Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Itulah yang jadi filosofis pendidikan Indonesia saat ini, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Ing Ngarso Sungtulodo berarti di depan menjadi teladan. Ing Madio Mangunkarso di tengah menjadi penyemangat. Tut Wuri Handayani di belakang mendorong. Berikutnya Bapak Ibu, kekuatan konteks sosiokultural yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Ibu. Pertama, keberadaan anak dalam keluarga. Anak kokido hamoraun diau. Anakku adalah hartaku yang berharga. Merupakan keinginan di setiap keluarga dari suku Batak Toba mewujudkan anak yang baik dan berkualitas. Oleh karena hampir sebagian besar peran aktif orang tua Batak Toba dalam menyekolahkan anak terlihat begitu kental, sehingga mereka rela berjuang keras demi keberhasilan pendidikan anak. Yang berikutnya, ada falsafah hidup orang Batak, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, kekayaan, keturunan, kehormatan. Ketiga falsafah hidup tersebut merupakan tingkatan-tingkatan hidup dari nilai-nilai budaya Batak Toba, di mana seseorang harus memiliki keberhasilan duniawi sehingga ia mendapatkan kekuatan nyata dan menjadikan dirinya sebagai manusia penting dan kuat. Kemudian yang ketiga, adanya sistem kekerabatan orang Batak Dalihan Natolu, Somba Marhula-hula, Elek Marboru, Manat Mardongat Tubu, menghormati, melindungi, menghargai. Aturan kekerabatan suku Batak Toba yang tampak dalam hubungan sosial antar individu, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Aturan tersebut memuat kedudukan, tata krama atau tingkah laku, hak dan kewajiban dalam menempatkan diri sebagai individu, keluarga, dan masyarakat dalam memecahkan masalah kehidupan. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada kebiasaan orang Nias Manafo istilahnya, mengunyah siri pinang. Manafo dianggap sebagai simbol budaya dan kadang menjadi bagian dari acara adat di Nias, misalnya seperti acara penyambutan tamu kehormatan, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tamu lain dari luar daerah. Yang berikutnya, kebiasaan orang Jawa, lembah manah dan andap asor, sifat merendah hati. Selain diidentikan dengan sikap sopan, orang Jawa juga sangat menjunjung tinggi etika berbicara baik dan lembut, baik dengan orang yang lebih muda, sesama, terlebih lagi dengan orang yang lebih tua. Biasanya suku orang Jawa, jikalau bertemu ia belum duduk ataupun mencicipi hidangan sebelum dipersilakan, bahkan sikap sungkan bisa melawan keinginannya untuk mencicipi hidangan. Demikian beberapa budaya atau kebiasaan yang ada di daerah Batak Toba, Nias, maupun Jawa. Berikutnya Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya asal. Tadi sudah kita sampaikan pengantar, yaitu budaya asal Batak Toba, Nias, Jawa sebagai contoh dari miniatur, adat istiadat, begitu banyak suku di Indonesia. Yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Yaitu ada nilai mandiri, ada nilai gotong royong, kemudian budi pekerti,
Nilai budi pekerti yaitu tata krama, sopan santun, menghormati, menghargai, dan mengayomi. Adapun kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya. Seperti yang kita diskusikan bahwa teori belajar yang kita adopsi ya adalah teori belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara, bukan teori belajar tabula rasa. Jadi mana yang garis tebal positif kita akan tebalkan, garis yang kurang baik atau yang negatif kita akan perhalus, bahkan kalau bisa kita hilangkan. Dalam hal ini, Bapak Ibu, orang tua dalam keluarga Batak sangat mendorong pencapaian pendidikan anak di bidang pendidikan atau akademik berupa dukungan, kontrol, dan kekuasaan yang mereka perlihatkan dalam mengarahkan kegiatan anak pada pencapaian prestasi tertentu. Orang tua dalam keluarga Batak Toba harus mampu mengasuh anak-anaknya dengan sebaik mungkin, sehingga anak-anak mereka akan mampu membawa nama baik keluarga Batak Toba. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks sosial budaya adalah peserta didik harus bahagia sesuai dengan konteks sosial budaya. Anak koki doha moraun diau, artinya peserta didik harus punya prinsip bahwa saya harus sekolah setinggi-tingginya hingga dalam belajar saat ada materi siswa belajar dengan giat untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Bila cita-citanya sudah terpenuhi, maka dia pasti bahagia dan orang tuanya juga pasti bahagia. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks sosial. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, tadi sudah kita sampaikan pemikirannya. Kemudian dari apa yang kami sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanggapi, silakan Bapak Ibu, kami ucapkan salam dan bahagia, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator kelompok kami. Baik Pak, terima kasih atas persentasenya. Baik, kami dari kelompok 1 memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dari kelompok lain. Kalau ada ingin bertanya, memberikan saran dan masukan kepada kelompok kami. Kami persilahkan. Izin bertanya, Pak. Baik Pak, silakan Pak Silakan, Sandro, Pak Tobing. silakan. Iya. Tadi kan sudah disampaikan nilai-nilai pemikiran KHD. Saya mau tanya Pak, kira-kira dari nilai-nilai yang sudah diutarakan tadi, yang sudah menjadi sebuah keunggulan di sekolah, kira-kira yang mana Pak ya? Alasannya kenapa kira-kira? Terima kasih. Baik, terima kasih atas Bapak Ibu di pertanyaan. kelompok kita, coba. Terima kasih atas pertanyaan Pak Sandro. Tadi yang pertanyaannya dari nilai-nilai filosofis pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara itu mana yang sudah diterapkan di sekolah gitu kan Pak? Iya Pak ya. Baik, dari kelompok kami akan mencoba menanggapi. Kami ada 3 orang. Bu Riza ada mau memberikan tanggapan, Bu? Nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa terlihat di sekolah kami itu, yaitu guru itu menuntun siswa, bukan menuntut. Beda ya Pak ya. Kalau menuntun itu dengan kasih sayang, kemudian siswanya itu merasa bahagia. Jadi dia tidak merasa terbebani. Jadi guru pun memahami kalau murid itu dia berasal dari asal yang berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda, kemudian guru tetap memberikan rasa kasih sayang tanpa melihat asal ataupun dari tingkat kecerdasan dari anak tersebut. Semua tetap diperhatikan dengan memberikan latihan soal yang sesuai dengan
bakat gaya belajar anak. Ada yang kinestetik, itu diusahakan oleh semua guru itu. Itulah pemikiran Kartantara menghamba kepada anak atau pendidikannya berpusat kepada anak. Demikian Pak, dari yang sudah diterapkan di sekolah kami. Demikian Mungkin tanggapan dari menambahkan kelompok kami. dari sekolah kami, Pak. Kalau dari sekolah kami itu ada Jumat gotong royong, Pak Sandro. Ya, itu Jadi, ditanggapan dari kelompok kami, Pak Sandro. Kira-kira gimana, kebersihan. Pak? Bisa Pak, bisa, cukup ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu dari kelompok lain? Oke, baik. Karena tidak ada lagi Pak, sudah waktu ya, Pak. baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, terima kasih atas pertanyaan, saran dan masukan dari Bapak Ibu. Kami akan yang sangat berguna untuk perbaikan diskusi yang telah kami buat. Kami kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri Gultom. Terima kasih kepada kelompok 1. Saya akan share screen kembali. Nah, di sini saya akan memberikan penguatan ya, Bapak Ibu, tentang pemikiran KHD. Ya, pemikiran KHD ini ya. Nah, di sini saya akan memberikan penguatan karena tadi saya lihat Bapak Ibu kerjasamanya sangat baik dan juga dasar pemikiran KHD telah diungkapkan dengan baik melalui diskusi kelompok ya. Contoh-contohnya gitu ya, terus pengalaman-pengalamannya juga gitu. Nah, di sini saya sekedar memberikan penebalan saja. Dasar pendidikan KHD itu adalah menuntun ataupun ada sistem AMO. Jadi ada Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, di mana semuanya ini untuk menghantarkan siswa itu menjadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, gitu ya. Baiklah, disitulah penguatan yang bisa kita dapatkan hari ini. Senang sekali Bapak Ibu kita bisa saling bersama-sama bertemu di sini. Selanjutnya saya akan memberikan refleksi kepada Bapak Ibu. Bisa diklik link Jamboard yang telah saya berikan. Apa kegiatan kita hari ini bisa direfleksikan di link Jamboard-nya Bapak Ibu. Bisa diklik Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini Pak Ibu Ani sudah ada, sangat menyenangkan. Kemudian ini yang nulis siapa ini ya? Budaya lokal yang sesuai dengan filosofis KHD. Heriadi, Bu. Pak Heriadi, ya, sangat menarik. Screen di sini, kemudian saya lanjutkan screen-nya ke ini tadi. Saya share kembali. Sampailah kita ke bagian penutup. Nah, di bagian sebelum kita sampai di penutup ini, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan lupa mengunggah hasil diskusinya ini, bisa diperbaiki juga nanti ya setelah ini, setelah mendapatkan masukan dari rekan-rekan CGP lainnya, unggahlah di kolom unggah di ruang kolaborasi, jangan lupa di situ. Kemudian kita juga akan memasuki halaman demonstrasi kontekstual. Bisa dilanjutkan ke situ ya Bapak Ibu ya. Demikianlah sesi dari diskusi kita pada hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menutupnya dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Pak Heriadi dipersilahkan Pak. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita terlebih dahulu mengakhirinya dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Pak Heriadi. Jangan lupa kita berfoto dulu. Siapa yang bisa ngambil foto kita?
Siapa yang bisa ngambil foto Bapak Ibu? Saya Bu, udah 1, 2, Oke, saya ya. aja 1, 2, Ya. 3. Ya, terima Oke, kasih Bapak udah. Ibu atas kebersamaannya. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya di modul 1.2. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas yang berikutnya.